Gimana nih Om sore ini? Waduh, Sambil ini ngopi, ngobrolin sambil apa kita ngopi, ini? harus ngopi dulu, kan gitu. Ini luar biasa. Jarang nih kita keluar-keluar ngevlog, biasanya Benar. di rumah aja. Tapi kali ini luar biasa. Ini kan dulu namanya Batu Bedaun. Betul. Sampai sekarang pun masih Batu Bedaun. Betul. Ini tempat kalau nggak salah nih ngetopnya dulu martabak Bangka. Nah, bener tuh Om. Nah, jadi awal ceritanya nih yang saya mau tahu dulu nih, Bi. Siap. Ini namanya Arbi Leo. Ini memang anak muda kreatif Bangka yang sebenar-benarnya ini berani berbuat untuk Bangka maju. Kira-kira apa cerita nih, Bi? Ini mau bikin seperti apa cerita cita-citanya, itu yang penting dulu. Gitu. Jadi ya gini Om, ini tempat kan kayak Om bilang namanya Batu Bedaun kan. Nah, sampai sekarang juga masih Batu Bedaun Om. Jadi ya ini kan di tanah ini nih ada pantai yang indah nih Om. Tadinya belum dikelola Om. Tanah orang tua saya. Nah, jadi saya lihat potensinya besar. Terus juga kita belum percantik aja sudah banyak orang yang kesini. Nah, saya lihat di situ teman-teman minta nih, bikin dong tempat buat kita kumpul-kumpul, buat kita makan, nikmatin pantai. Dari situlah Om kita mulai. Gitu Om. Tapi walaupun begitu kan, jadi di sini akan ada sesuatu rekreasi, akan ada hotel, kamar-kamar cottage, ada kolam renang, ada apa nih? Ada yacht, Om. Water sport. Benar, itu yang penting. Jadi ini sesuatu yang memang orang Bangka butuhin. Kalau mengembangkan wisata di Bangka, memang kadang-kadang kita berpikir, wah ini untuk orang luar. Tapi kadang-kadang salah juga. Karena sambil nunggu orang luar, orang dalam juga harus masuk. Benar. Kalau enggak, bisa capek di ongkos kata orang. Betul Om. Nah itu setuju tuh yang Om bilang tuh. Nah, sebelum orang luar nikmati, orang dalam dulu mesti nikmati. Jadi teman-teman di Bangka memang nuansanya di sini khas, bersahaja, artinya desain biasa-biasa aja, cuman ramai. Orang Bangka senang tuh. Kalau udah desainnya aneh, orang Bangkanya juga bingung nih mau masuk lewat mana nih, kan gitu. Kalau ini enggak, misalnya sini. Tapi sebelum ngomong lebih maju nambahin. Mudah-mudahan nanti tempat ini akan ada ikon yang lebih bagus, ikon yang lebih ini, soalnya kita ngomong ikon ini zaman sekarang ciri khas. Betul. Ciri khas tempat ini mesti muncul. Mau nggak mau, karena zaman sekarang semua orang ngomong ciri khas. Betul. Oh ini tahu nih aku nih, ini Batu Bedaun. Oh tahu ini di mana, ini di Matras. Mudah-mudahan kalau selain yang di sana tuh batu kita yang keren itu, aslinya. Nah itu ada ikonnya supaya kalau orang bergaya-bergaya di sini udah nggak bisa. Dan dia paling gampang. Yuk kita foto di situ. Itu natural. Mudah-mudahan itu bisa muncul di dalam perencanaan. Nah, kemudian siapa sih yang punya kreasi ini, bikin ini? Orang tua atau yang tadi kemarin pengen tahu nih. Siapa punya kreasi ini, bikin ini, bikin itu, ada batu. Dari awal ini tempat nih Om yang berkreasi itu Om bilang itu papa saya. Ditanya nanti papanya, diajak ngomong ya, supaya kita tahu ceritanya. Nah kira-kira gitu. Jadi papa saya yang berkreasi, saya melengkapi aja sih Om sebenarnya. Karena dia sekarang kan nikmati masa pensiun ini. Jadi konsep dia memang pengen ini tempat tetap berasa alamnya. Nah, jadi dia memang dari awal tidak mau bangun nuansa modern itu, dia nggak terlalu ke arah sana Om. Jadi tetap ke alam, dan memang konsep dia pengen orang dalam dulu nikmatin nih. Orang Bangka kita ini harus datang dulu semua ke sini. Jadi itu, Om.
batu bedaun untuk kita orang Bangka dulu. Itu dia ngopi dulu. Nah, kan jelas ya Om, orang Bangka bikin untuk orang Bangka dulu. Itu. Jadi kalau ada 3 aja di sini berani bikin orang Bangka untuk orang Bangka. Jadi kita tidak usah pusing. Pikir hotel, bikin ini untuk turis asing dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau, memang konsep batu bedaun yang saya nggak pernah ketemu di mana-mana adalah wisata untuk orang Bangka. Kebanyakan kalau kita ketemu investor nih ngomong, ini nanti turis asing, turis ini, ayo entah kapan lah, bukan kita tidak mau, tetapi entah kapan. Betul. By the way, ngomong-ngomong ini lagi ada apa nih bos? Nah itu Om. Nah ini itu lagi moto-moto, itu batik khas Bangka. Wah. Kayaknya mesti kita bahas nih Om. Kita kenalin nih ke teman-teman semua kan. Jadi memang batik Kampung Katak itu turun-temurun ada di rumah kita. Jadi dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat itu semua baju kebesarannya itu batik. Dan leluhur diwariskan itu batik. Yang diwariskan itu batik. Maka itu batiknya kita pakai desain awalnya untuk menjadi batik Kampung Katak asli Bangka. Berarti mesti dibahas detail nih Om. Teman-teman pasti penasaran nih. Nanti kan? Kira-kira itu yang terjadi sampai saya mengisi supaya kreativitas orang Bangka juga muncul. Betul. Supaya kreativitas walaupun bagaimana, karena batik itu kan seperti biasa. Ya kadang-kadang bagus, ada ini dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Jadi apa yang Kana tanya tentang batik ini? Mesti kita kasih lihat dulu batiknya nih Om. Baru bisa mana kita batik tanya. Bangkanya? Coba. Batik Bangka. Coba. Coba ceritain nih. Ceritain duduk batik Bangkanya mana? Enggak, jalan terus, ngalir terus. Wah. Ya udah Ini ceritain. nih, Ini spesial banget batiknya kan. Bangku satu. Ayo. Om duduk dulu Om. Enggak gampang. Itu lagi diambilin. Ini katanya kalau batik Bangka tuh kayak apa? Batik Ceritain Kampung dong, Katak Tante. kita. Asal muasalnya nih, ya kan? Oh, asal muasal batik kamu nggak tahu. Nanti kepotong-potong lah, tenang aja. Sebenarnya kan awal-awalnya pertama kali berniat bikin batik itu kan karena ada di rumah tuh ada lukisannya dari tahun 18 sekian itu ternyata mengenakan batik kan. Nah kemudian bajunya itu juga baju kurung, jadi bajunya baju kurung Bangka asli yang ada lehernya tuh ada V. Nah, jadi berawal dari situ. Oh iya ya, kenapa nggak sekalian nih bikin souvenir? Ya kan? Untuk menunjang kegiatan yang di hotel, yang di kafe segala macam untuk oleh-oleh kan. Jadi ya udah buatlah batik tadi. Dengan namanya apa ya gitu kan, bingung kan. Nah daerah situ Sudirman, Jalan Sudirman itu kan orang-orang manggilnya Kampung Katak. Nah udah namain aja batik Kampung Katak gitu. Terus gini nih Tante, saya kan sering lihat tamu kita kesini, apalagi dari luar kota, itu datang ke sini pakai batiknya Tante nih. Nah gimana sih cara buatnya itu, bisa dikasih tahu nggak Tante? Cara buatnya, jadi kalau misalnya batik itu kan ada beberapa proses sebenarnya. Yang saya lakukan itu ada yang cap, ada juga yang tulis. Nah gitu. Jadi kalau produksinya, saya produksinya di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Gitu. Tepatnya di mana tuh Tante, biar pada tahu nih teman-teman. Kalau mau cari batik Kampung Katak di mana belinya kan? Kalau misalnya galerinya ada di kafe. Di Latrase. Terus ada juga di hotel. Tapi kalau tempat produksinya itu di Jalan Murai di Lembawai. Itu tempat Jalan Murai Lembawai. Jadi nggak jauh dari rumah sakit Titi Mas. Ngopi dulu. Pakai tas ya Om? Iya. Jadi gini ya,
proses batik itu bisa kita bikin kan. Untuk Bangka Selatan batu. Nah, kalau batu bedaun sini bisa juga batu. Nah, itulah memang sih nanti ciri khasnya selain daun simpul lah, apalagi ketuyut. Nah, Gambus. ini mau nggak mau batu-batu Bangka yang bentuknya khas juga akan menjadi motif batik. Berarti gini ya Om ya, Tante ya. Berarti kalau orang misalkan mau bikin tas khusus nih batik punya dia sendiri, ikonnya dia, ya kan di kampung dia bisa dong. Bisa. Request ya Tante ya. Bisa. Wah mantep nih. Harus Bisa request custom. nih. Saya custom duluan nih. Yang pertama nih ya kan. Batik batu bedaun. Ini desainernya. Jadi udah dong, kita terlalu banyak promosi Betul. nih. Yang penting batik Kampung Katak itu model apa dan kita mesti tanya papanya Arbileo apa, kemudian fasilitas yang ada di shoot juga. Oke. Ngopi lagi. Tos dulu. Tos dulu. Nah, jadi apa nih cerita asal muasal pembangunan Batu Bedaun ini, kok? Oh ya, sebelum waktu awal dulu kan istilahnya Batu Bedaun ini saya kan belum tahu bagaimana bentuknya. Memang saya dari kampung Mapur, ya kita merantau dulu lah ya ke Jakarta. Ke Jakarta, sesuatu ini kita istilahnya di Jakarta kita sudah berhasil menjalani kehidupan ini, ya kita ada niat pengen balik membangun Bangka ini, ya kota Bangka supaya banyak pariwisata bisa datang di Pulau Bangka juga. Kalau bukan orang Bangka yang bangun, siapa lagi bukan membangun kota Bangka ini? Agar semua orang Bangka bisa menikmati. Ya, semua orang Bangka bisa menikmatin juga. Jadi ya kita perlulah membangun sesuatu di Bangka ini supaya terkenal juga lah di Batu Bedaun ini. Jadi yang lebih diutamakan mana nih, orang Bangka atau wisatawan luar? Orang Bangka dulu lah. Orang Bangka dulu. Iya. Jadi bagaimanapun juga harus orang Bangka dulu ya yang menikmati ini. Iya, orang Bangka dulu. Jadi supaya dikenal orang luar juga. Jadi pariwisata lihat satu dan kesatuan orang Bangka ini, lihat ramah tamahnya. Mereka bisa melihat, bisa berkunjung di tempat di Pulau Bangka dan di Pantai Indah Batu Bedaun ini. Jadi motonya bisa dibilang dari Bangka untuk Bangka. Iya, dari Bangka untuk Bangka. Oh, jadi untuk fasilitasnya ada apa aja nih di Pantai Batu Bedaun? Oh ya, memang kita udah persiapan ini. Satu ada restoran dan kolam renang, hotel, ya cottage ya. Nah, jadi memang rencana saya ini ikonnya itu Batu Bedaun itu di depan pantai inilah dia. Batu bisa tumbuh pohon bedaun. Nah itu. Jadi memang mau saya rencana ini mau dibikin sesuatu yang belum ada yang di pulau-pulau lain itu rencana saya. Jadi kayak jadi kayak trendsetter. Iya, betul. Jadi memang lagi di pembangunan lagi, akan mau dikembangin lagi, ya begitu. Ya, memang niatku nih, maksudku membangun Pantai Batu Bedaun ini supaya terkenal juga orang kampung-kampung yang jauh-jauh itu kan belum tahu Batu Bedaun ini namanya. Kelihatannya sudah dulu kan hutan, jadi sekarang kelihatannya sudah bagus, sudah dibangun. Ini udah semua banyak juga yang tahu, banyak juga yang belum tahu di Pulau Batu Bedaun ini. Makanya aku ngundang saudara-saudaraku yang mana yang
orang Bangka asli itu. Jadi ku undang mereka datang sini supaya main di Pantai Indah Batu Daun ini, supaya mereka tahu keadaan ini sekarang udah ada kemajuannya, udah luar biasa, ada perubahannya. Dan ya memang semuanya supaya kita bersatulah membangun Bangka nih namanya supaya maju gitu.